Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Trisnawati Leo, mahasiswa semester 6 Kampus TCB, jurusan Perbankan Syariah, kelas MPS 2018B, akan menjawab soal ujian akhir semester Fikih Produk Keuangan Kontemporer. Di mana pertanyaannya adalah bagaimana analisa fikih keuangan kontemporer mengenai dua model transaksi online, yaitu dropshipper dan reseller. Praktik lapangan produk, X adalah seorang reseller. Dia membeli barang kepada Z sebagai grosir atau supplier produknya. Produk yang dibeli dan disimpan di tempat si X dan di stok. Saat ada pembeli dari konsumen, maka semua proses selanjutnya akan diselesaikan oleh si X. A adalah seorang dropshipper. Dia menjadi seorang dropshipper dari grosir atau supplier B. Setelah terjadi kesepakatan antara si A dan si B, maka si A mulai melakukan promosi sesuai cara yang efektif menurutnya. Saat ada pemesanan dan pembelian diterima oleh si A, maka si A meminta konsumen untuk membayar uang dan dengan jumlah yang telah ditentukan, tentunya dengan menentukan margin sebagai keuntungan. Setelah pembayaran diterima, maka orderan tersebut diteruskan kepada si B, kemudian mentransfer uang yang ditentukan kepada si B. Setelah pembayaran diterima si B, maka dia akan mengurus sisanya mulai dari packing hingga pengiriman ke alamat konsumen. Skema dropshipping bisa dijelaskan yaitu penjual atau pengecer memilih beberapa produk dari supplier yang akan dijual, terus mengambil beberapa foto dari produk, fotonya diupload ke media pemasaran disertai dengan keterangan singkat. Bila terjadi pembelian, maka si konsumen akan memilih barang yang dia beli dan mengirimkan uang sesuai dengan harga barang yang Anda tentukan. Selanjutnya si penjual atau pengecer kemudian melanjutkan proses pembayaran tersebut ke supplier barang dan memberikan informasi barang yang dibeli beserta data si pembeli. Penyedia barang atau supplier akan mengemas barang yang dibeli dan mengirimkan barang kepada konsumen atas nama Anda sebagai pengirimnya. Dropshipping atau orang yang menjual barang ke konsumen tetapi pengiriman dari produsen atau penjual besar. Bisnis dropshipping adalah sebuah sistem penjualan sebuah produk secara online di mana penjual tidak harus memiliki modal besar atau produk sendiri. Sistem dropshipping berbeda dengan sistem reseller yang mengharuskan penjual atau pengecer untuk membeli produk kepada si supplier atau pemilik barang untuk stok, lalu kemudian dijual ke konsumen dengan pengambilan keuntungan dari selisih harga barang. Sebagai penjual atau pengecer, agar berhasil memasarkan produk dari supplier, maka harus melakukan proses pemasaran baik secara online maupun offline. Tapi biasanya cara online bisa lebih efektif bagi sebagian besar orang. Beberapa sarana atau media yang bisa dilakukan untuk membesarkan produk atau memasarkan produk secara online adalah melalui forum, toko online, blog pribadi, media sosial, Facebook atau Twitter, lewat aplikasi Messenger, smartphone, dan media lainnya. Reseller adalah seorang pebisnis yang melakukan proses jual beli dengan langsung membeli barang dari grosir atau supplier, disimpan sebagai stok untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen. Reseller adalah orang yang menjual suatu produk dari produsen untuk penjual besar. Dropshipper adalah bisnis yang melakukan proses jual beli tanpa membeli barang dari grosir atau supplier yang dilakukan pada hanya promosi kepada orang yang menjadi prospeknya. Saat ada pemasaran dan pembelian, seorang dropshipper akan meneruskan orderan tersebut kepada grosir atau supplier untuk dilakukan proses packing dan pengiriman langsung ke alamat konsumen. Kelebihan serta kekurangan dropshipping dan reseller. Kelebihannya reseller adalah pertama, stok tersedia hingga cara menjual lebih leluasa, misalnya cash on delivery atau COD, membuka counter, membuka toko atau menjual langsung door to door. Yang kedua, bisa menerima konsumen dekat maupun jauh. Yang ketiga, bisa menjelaskan produk dengan lebih pasti karena melihat sendiri bentuk fisik, berat, dan lain sebagainya. Nah, nomor 4, bisa mengontrol stok sendiri sehingga tahu mana produk yang ready dan tidak. Yang kelima, bisa mengambil margin lebih besar. Nah, kekurangan reseller yang pertama adalah harus memiliki modal untuk membeli produk. Yang kedua, memiliki risiko produk mengendap di gudang karena tidak laku. Nah, yang ketiga, direpotkan dengan proses packing dan pengiriman. Kelebihan dropshipper adalah yang pertama, satu, tidak memerlukan modal untuk memulainya. Yang kedua, tidak direpotkan dengan proses packing dan pengiriman. Yang ketiga, resiko kerugian ini sangat minim. Kekurangan dropshipper yang pertama, hanya bisa menjual dengan cara online karena untuk menjual secara langsung seorang dropshipper tidak memiliki stok produk. Yang kedua, pemahaman tentang produk knowledge masih terbatas karena kebanyakan dropshipper tidak mengetahui bentuk fisik produk yang dijualnya. Yang ketiga, kontrol produk tidak bisa dilakukan sendiri karena masih bergantung kepada grosir atau supplier. Bisnis penjualan dengan skema dropshipping atau reselling itu bisa menggunakan alternatif atau kontrak skema sesuai syariah. Yang pertama, menggunakan skema ijarah. Jika dropshipper atau reseller itu tidak memiliki uang tunai untuk membeli produk, tetapi hanya mengandalkan jasa marketing, pemasaran, dan mencari pembeli atas jasanya tersebut, dropshipper mendapatkan fee dari pemilik produk atau produsen. Fatwa DSN MUI ijarah tersebut itu sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 9. Fatwa DSN MUI ijarah tersebut itu sesuai dengan Fakta DSN MUI nomor 9 DSN MUI 2000 tentang ijarah. Fee yang diterima oleh dropshipper atau reseller ini bisa berbentuk nominal tertentu atau persentase yang telah disepakati antara produsen dan dropshipper atau reseller. Contoh fee dalam bentuk nominal adalah jika dropshipper atau reseller bisa menjual satu produk baju misalnya, maka dia berhak mendapatkan fee sekian ribu. Sedangkan untuk fee dalam bentuk persentase, jika dropshipper atau reseller bisa menjual satu produk baju misalnya, maka dia berhak mendapatkan persentase
sebagaimana hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Menggunakan skema buy salam, jika dropshipper atau reseller mendapatkan dana atau harga yang dibayar di muka yang diserahkan oleh pembeli, dengan dana tersebut dropshipper atau reseller membeli produk sesuai pesanan pembeli. Dengan akad buy salam ini, dropshipper atau reseller mendapatkan margin dari transaksi jual beli yang dilakukannya dengan pembeli. Fatwa DSN MUI skema buy salam ini diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 5 DSN MUI 2000 tentang jual beli salam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, barang siapa melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas untuk jangka waktu yang ditentukan. Hadis riwayat Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Menggunakan skema jual beli, jika dropshipper atau reseller memiliki dana untuk membeli langsung dari produsen, akad yang digunakan juga dapat berupa akad samsarah. Jika ketentuannya berlaku barangnya terjual, maka dropshipper atau reseller berhak mendapatkan reward, dan jika tidak terjual, maka dropshipper atau reseller tidak mendapatkan reward. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 93 DSN MUI 2014 tentang keperantaraan atau wasatah dalam bisnis properti. Sebagaimana firman Allah SWT, penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Konsep fikih muamalah dropshipper dan reseller adalah bisnis penjual produk dengan sistem dropshipping atau reseller itu boleh selama memenuhi ketentuan syarat dan rukun yang berlaku, khususnya produk penjualannya itu halal dengan alternatif atau kontrak skema sesuai syariah. Kaidah fikihnya adalah ada dua sistem dropshipping berdasarkan keberadaan izin yang dipegang oleh penjual. Yang pertama, dropshipping tanpa izin, penjual barang, dan supplier. Sekian dari jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.